الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المؤمنين والمؤمنات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Dengan semua nikmat Allah Azza wa Jalla dan dengan izin Allah Azza wa Jalla, malam hari ini alhamdulillah malik kepada mengkafal oleh salah satu taman dari taman-taman surga Allah Azza wa Jalla di dunia ini. Sampai taman surga di dunia ini adalah halaqah ilmu malam ini. Halaqah atau perkumpulan yang dengannya kita akan mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan niki merupakan bagian daripada nikmat belik dengan Allah Azza wa Jalla, sehingga kita patut kepada bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, sebab kita pada terpilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi bagian daripada orang-orang yang bisa duduk di salah satu taman dari taman-taman surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla dan kita pada tetap lunas kepada Allah Azza wa Jalla. Adil Allah Azza wa Jalla tetap beri kepada selalu taufik dan inayah, pertolongan. Adil tidak boleh lupa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adil tetap ingat untuk selalu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk membuktikan Nabi pada klaim sampai kita pada klaiman diri sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita pada mengaku bahwasanya kita pada niki merupakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk membuktikan Nabi saat ini, maka kita tidak perlu lupa terus berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, pada awal kajian kita seminggu selalu atau sepekan selalu sampun pada ngerawas sampun kepada bahas tentang kedudukan daripada zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita bahas juga tentang keutamaan daripada zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang masalah zikir ini, yang mana kita akan bahas mengenai kedudukan daripada tentang macam-macam daripada zikir. Sudah contoh daripada zikir-zikir sak berdua keutamaan boleh sampun kepada ta'ajah dan juga sampun kepada tekabari Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Tak perlu kepada nabiran ketawa untuk kepada berzikir dengan zikir-zikir tersebut. Lalu sendikman pertama untuk pembahasan tentang pembagian zikir-zikir ini dan juga contoh-contoh daripada zikir yang bersumber dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini daripada salah daripada boleh ingat Malik tentang Nabi SAW ke kerajaan oleh malam Kamis Julul, dan insyaAllah ta'ala mengingat sesuatu yang bermanfaat, maka ini juga akan mendatangkan manfaat belik. Soal Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana dalam Al-Quran menjelaskan tentang pentingnya atau keutamaan daripada kita mengingat atau mengulang apa yang pernah kita pelajari. Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana dalam Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki artinya, maka hendaklah kalian mengingat dan mengulang, karena dalam pengulangan, dalam pengingatan ini terdapat manfaat bagi kaum mukminin. Ia mana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Oleh kerana itu, terulang yang sekali Nabi sesambut dibahas oleh nabiran malam Kamis yang telah lewat, dari kedudukan daripada zikir kepada Allah dan juga keutamaan-keutamaan daripada zikir. Sampun dijelaskan, alhamdulillah, bahwasanya zikir niki kedudukannya dia merupakan salah satu ibadah dan juga salah satu syariat yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para hamba. Jadi zikir di dalam agama ini merupakan syariat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu ibadah dengan Allah Azza wa Jalla. Saya suruh kepada gawe. Saya pernah ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang syariat dan perintah untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sampun kita bawakan beberapa ayat, di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan masih banyak lagi ayat-ayat nampiran sampun sebutan le malam Kamis yang sudah lewat tentang kedudukan daripada zikir ini. Adapun mengenai keutamaan atau fadilah daripada zikir ini, maka kita alhamdulillah sampun dijelaskan bahwasanya di antara keutamaan daripada zikir niki sak penembak adalah zikir niki akan menjadi sebab dengan saat berzikir dia mau keberuntungan dunia akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Maka ingatlah kalian kepada Allah, berzikirlah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan keberuntungan. Ia milik Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Kemudian di antara bentuk keberuntungan sejak dait dengan saat berzikir adalah bahwasanya zikir niki merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala ya ampuni dosa salah dari dengan seperti berzikir. Sudah cukup Allah Subhanahu wa taala ya ampuni dosa salah dengan saat berzikir. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kepada orang yang berzikir ganjaran yang besar. Pahala saat belik tersimpan Allah Subhanahu wa taala bagi dengan saat milih berzikir. Pada firman Allah Subhanahu wa taala,
yang mengatakan wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan laki-laki yang berzikir dengan zikir yang banyak, begitu juga dengan kaum wanita yang berzikir dengan zikir yang banyak. Nabi jangan mau a'addallahu lahum, Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan bagi mereka. Artinya Allah akan memberikan bagi mereka. Nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka maghfiratan, yaitu ampunan, dan wa ajran 'azima, dan juga pahala yang sangat agung yang besar yang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para hamba yang mau berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara fadilah atau keutamaan zikir yang telah kita sebutkan juga adalah bahwasanya zikir merupakan amal yang terbaik dan juga amal yang paling suci yang dilakukan oleh para hamba di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampun daripada nafiran dengar bacaan nafiran hadis ini le malam Kamis yang telah lewat. Kemudian di antara keutamaan yang kita sebutkan juga bahwasanya amalan zikir niki merupakan sebab daripada orang yang berzikir akan selamat dari azab Allah Azza wa Jalla. Saya sekarang berzikir, saya berzikir penuh. Jadi keselamatan Allah Subhanahu wa taala dengan azab, penjauhan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara keutamaan zikir yang telah kita sebutkan bahwasanya zikir niki merupakan pembeda antara hati yang hidup dengan hati yang mati. Pembeda antara hati yang hidup dengan hati yang mati, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang telah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahih beliau. Dan kemudian juga di antara keutamaan daripada zikir yang telah kita sebutkan bahwasanya dengan kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla juga akan senantiasa mengingat diri kita. Kita berzikir, kita mengingat Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan mengingat kita. Kita berzikir, mengingat Allah dengan di dalam hati kita. Di saat kita menyendiri, maka Allah Azza wa Jalla juga akan mengingat kita pada zatnya. Kemudian tatkala kita duduk-duduk seperti ini rame-rame, orang lain ngobrol, kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla juga akan mengingat kita, akan menyebut kita di hadapan perkumpulan yang lebih baik daripada perkumpulannya manusia, yaitu perkumpulan para malaikat. Jadi ingatan terbalas dengan ingatan. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sampun sebutan bahwasanya amal perbuatan manusia jadi balas Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bahwasanya ganjaran saja tebeng ojo dengan sak beramal nika ya sesuai dengan jenis amal saga gawe. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an jazaa'an wifaqa dalam surat An-Naba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Jadi amun solah gawe solah ana ya temau lenge gawe lenge ya temau menuju amal kepada ingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala jadi ingat itu. Nah, para ulama mengatakan al-jaza' min jinsil amal. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sakjan mau si para hamba dalam melakukan suatu amalan akan sesuai dengan apa? Sesuai dengan amal yang dia lakukan. Para nampiran zikir niki. Kita pada berzikir di Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pun berzikir rezeki kita. Kita ingat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pun akan ingat kepada diri kita.
Kemudian di antara keutamaan yang di antara keutamaan zikir sampun sebutan namperan pengajian sampun lewat bahwasanya zikir niki merupakan penerang hati. Nah, zikir akan menjadi penerang dan pembersih hati. Nah, perlu daripada ketahui bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hati kita selakuan, ini berkarat, ini rimon. Hati niki taruh di dalam dada dan niki, ini kotor, ini berkarat. Lamun kepada lalai tiba Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada gawe kemaksiatan, pasti hati niki jangan berkarat. Setiap tegawe kesalahan, setiap tegawe kemaksiatan, maka di dalam hati niki jangan tercap si Allah Subhanahu wa taala dengan titik hitam di dalam hati. Sikit dosa gawe itu akan menimbulkan titik hitam di dalam hati kita. Nah, ialah kepada karat daripada hati ini. Nah, semakin luas dosa gawe, maka semakin penuh karat daripada hati. Semakin jauh dengan Allah Taala, semakin kemeran, semakin berkarat hati ini. Nah, untuk membersihkan hati ini, ada menjadi hati sebersih dengan karat nika, maka itu pada perlu untuk bersihan dengan beristighfar, dengan berzikir, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap kali daripada ingat Allah Subhanahu wa taala, setiap kali daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap kali daripada ucapan astaghfirullahalazim, dari dosa dan salah, insyaallah taala hati terjadi kembali terang, kembali bersinar. Jangan bersih dengan karat nika. Nah, oleh kerana ini para ulama sampun nyebutan dengan mengatakan annal qalba yasda'u kama yasda'un nahas wal fiddah wa ghairihima wa jala'u bidzikri fa innahu yajlu hatta yad'uhu kal mir'atil bayda fa idza taraka dzikr sudi'a fa idza dzakarahu jallahu. Para ulama mengatakan bahwasanya hati niki sesungguhnya dia akan berkarat, sebagaimana berkaratnya logam, sebagaimana berkaratnya logam dan juga besi, dan juga berkaratnya perak atau selain daripada keduanya. Wajala'uhu bidzikri, dan yang bisa menghilangkan karat daripada hati ini adalah dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Fa innahu yajluhu hatta yada'ahu kal mir'atil bayda, dan sesungguhnya zikir nika akan dapat akan dapat menyinari, akan dapat membersihkan hati kita sampai betul-betul hati itu akan terang benderang, akan menghilangkan karat yang ada dalam hati kita, sebagaimana atau sama seperti kaca yang atau cermin yang bersih, yang bersih dan tidak ada noda sedikit pun di cermin tersebut, yang akan menghalangi orang yang bercermin untuk melihat dirinya dari cermin tersebut. Nah, saking bersih hati ini dengan zikir, maka seperti itu diumpamakan oleh para ulama. Fa idza taraka dzikr sudian. Nah, amun para hamba ndemele pada berzikir, tinggalan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka hati ini akan mulai akan mengarat, akan mulai berkarat. Fa idza dzakarahu jallahu, lagu amun pada pula berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka zikir nikilah yang akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala yang bersihan akil dengan berzikir. Oleh karena itu, sekali lagi bahwasanya
atin sak berkarat niki ja berkarat dengan dua sebab. Sak penembin adalah dengan kita lalai berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sak kedua dengan kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, amun kepada milik bersihan ate niki, ate sak berkarat niki, maka kita bisa membersihkannya dengan dua perkara juga, yaitu dengan beristighfar, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala adin tetap bersabar dengan beliau tetap disuruh bersabar untuk bersama orang-orang yang selalu mengingat Allah Azza wa Jalla, selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia berpaling dengan saat berzikir. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bermaning kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan wasbir nafsaka, dan sabarkanlah jiwamu wahai Muhammad. Bersabarlah engkau wahai Muhammad. Ma'al ladzina yad'una rabbahum, untuk tetap bersama orang-orang yang senantiasa berzikir menyeru kepada Allah Azza wa Jalla. Bil ghadati wal 'ashi, yang mana mereka senantiasa berzikir di waktu pagi dan petang. Dalam rangka apa? Yuriduna wajhah, dalam rangka untuk mencari wajah Allah Azza wa Jalla, mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Nah, wala ta'du 'ainaka anhum, dan jangan sekali-kali engkau wahai Muhammad berpaling dari, jangan sekali-kali engkau memalingkan pandanganmu dari mereka. Dari mereka siapa? Dari orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Turidu zinatal hayah, yang mana engkau berpaling dari mereka dengan tujuan untuk engkau mencari perhiasan dunia. Artiin bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ada tetap kance dengan beriman, selalu berzikir kepada Allah. Sedang dendek sibukan diri untuk Nabi untuk boyak batur-batur saat cara berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dendek sibukan diri dengan orang-orang yang tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan ada sama dunia dengan terlalaikan dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan dendek sekali-kali dia taati dengan lalai atin sifat zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Wattaba'a hawa, dan juga jangan engkau mengikuti orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, orang-orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan juga dia selalu mengikuti hawa nafsunya, selalu atin, selalu hawa nafsu dia jadi hakim, jadi pemutus keputusan, dan milih terima wahyu dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan saat ini perlu terjauhan, dan perlu terkancak dengan samarat niki. Sekedi-kedi wanda sesuai dengan otak, dan sesuai dengan hati ibadah. Amun disuruh misal gawe ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, tertenak pada nampiran untuk melakukan amal-amal soleh. Kemudian dia mengatakan ngapi manfaat nampiran gawe amal soleh itu. Apakah ada keuntungan dunianya atau tidak? Jadi selalu sejadi ukuran pembela begawean dalam beramal niki adalah dunia ganja hawa nafsu. Nah dengan sabaran niki surut kepada jauhan insyaallah Subhanahu wa taala. Surut kepada jauhan dengan samaran niki ada terdidik milu-miluan daun kecantol marah dengan niki. Wa kana amruhu furata, dan mereka orang-orang yang senantiasa nafil mengikuti hawa nafsu niki, mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa melampaui batas. Selalu melampaui batas artinya selalu gawe kemaksiatan di Allah Subhanahu wa taala. Soal memilih pada berzikir di Allah Subhanahu wa taala dan memilih gawe amal soleh, kecuali amal arak manfaat dunia bagi diri baru ya pada milih gawe amal soleh. Dan jadi dalam kehidupan dunia niki
Surut Allah Subhanahu wa taala pada berbatur kanca dengan selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Ada pada kembali bersahabat, berteman dengan orang bersama orang-orang yang bertakwa, dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia penuh berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu pada berbaturan, kita pada berteman dengan orang-orang yang bertakwa ini harus landasi dengan keikhlasan. Itu pada berbatur kancanya dengan tujuan untuk meraih ridha Allah. Tidak karena dunia. Tidak dapat berbatur kanca dengan niki dengan tujuan ada sama dunia searah oleh ni. Nah, ini perlu diingat. Amun kita pada pemberan jalin hubungan, jalin pertemanan kanca tetangga atau kanca anak jarin atau kanca keluarga tak salain. Ampun jalin hubungan ni ke di atas dunia, artin kita pada kememere baturan ini, bele kemeran berteman kanca keluarga niki, amun arak manfaat dunia, amun arak manfaat dunia jadi mau dengan ni, amun agak sugihan seperti Masya Allah kembaran itu itu sangat demen untuk bergaul ke jenis. Lagu aman agak miskin sedikit lah, dan melengat keluarga. Maka dengan sama lagi, ia pada bangun nabiran persahabatan, bangun kekeluargaan di atas dunia. Nah, dengan bangun nabiran persahabatan atau kekeluargaannya di atas dunia, lejilo sekarang sekali jadi bermusuhan dengan tadi. Ataupun le dunia, endah jadi tebeng nabiran ujian Allah Subhanahu wa taala, berupa permusuhan. Lawan debeng kelam nabiran debeng kasugi. Sekarang keluarga sabedua ini entah milih datang ni. Ampun pada saling boyak kesalahan kalinya. Nah, dengan saat ini merupakan orang-orang yang senantiasa membangun persahabatannya, kekeluarganya di atas dunia, yang mana mereka telah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya mengatakan al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqun. Allah Subhanahu wa taala memanik dalam Al-Qur'an persahabatan, kekeluargaan yang dibangun di atas dunia semata, selama ada dunia ini lemak ni jelas sekali jangan saling bermusuhan sikit sama lain, kecuali kata Allah Subhanahu wa taala dengan sebertakwa. Nabi artin kecuali dengan sak pada bangun persahabatan, persaudaraannya di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi perlu daripada ingat bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amun kita pada milik kekal persahabatan dan kekeluargaan, maka kita pada harus napiran bangun persahabatan dan niki, kekeluargaan niki karena Allah Azza wa Jalla. Tidak karena dengan sugih memilih merapat-rapat, atau karena orang niki memiliki kedudukan, memiliki napiran jabatan, kemudian kita milih merapat lainnya. Barang bernikah dengan jabatan, kemudian dia bernikah beri rezeki, terus kemudian itu pada lari dengan pada lain dengannya. Dia milih je ingat. Lain waktu sak sugih yang membaksing, Masya Allah deman dengar. Deman daripada dengar baksing dan deman. Dia nak baksing ngentut Pak. Mohon maaf. Yang ngentut wayalah ka solah roh kan. Lagu amun dengan sak jelengan. Ya kome baksing atau ngentut basambun mah. Yo ni terus batu. Ini baksing, apalagi jangan ngentut terus menyembang marak lebang. Serius batur atau dengan batur dengan ngentut. Nah ini naperan hubungan-hubungan sambaran niki itu dasari karena dunia semata je pun marak niki. Nah, jadi untuk itu pada milih persahabatan dan kekeluargaan, baik kenapa kekeluargaan antara dengan doa kanca anak, semeton kanca semeton, kemudian pisah kanca sampun dan seterusnya, maka kita pada bangun kekeluargaan ini, persahabatan ini karena Allah Azza
wa jalla. Nah, itulah punya permasalahan kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang masalah zikir. Jadi zikir surut Allah Subhanahu wa taala niki ia penuh manfaat, ia penuh faedah, ia penuh nagara keutamaan. Nah, karena zikir niki memiliki manfaat dan keutamaan yang sangat luar biasa, banyaknya dan juga luar biasa macam dan ragam daripada keutamaannya, maka perlu diketahui daripada macam-macam atau bentuk-bentuk daripada zikir niki. Adik sak kembe tahu gawe nah piduan bentuk zikir sak kembera nika sak yang akan mendatangkan keutamaan. Perlu diketahui bahwasanya zikir niki ada dua bentuk sebutan si para ulama. Sak penembak adalah kepada berzikir dengan ilmu, kepada berzikir dengan ilmu, kepada ingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita perajahi nabi-nabi satu perintah Allah Subhanahu wa taala, kepada ingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mempelajari nabi satu larang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempelajari hukum-hukum satu tepan Allah Subhanahu wa taala. Inti bahwasanya zikir sak penambah ini merupakan zikir kembali dengan tidak mengucapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita dengan sekadar belajar kita termasuk berzikir. Nah, semacam niki kita pada tokoh oleh majelis niki dalam dalam posisi kita mendengar Nabi satu sampean si penceramah, Nabi satu sampean di si namperan si guru, maka niki juga termasuk bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngerawas tentang masalah zikir niki juga ini bagian daripada zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, buktiin bahwasanya namperan menyibukkan diri dengan ilmu merupakan bagian daripada zikir, dan ini merupakan bentuk zikir yang pertama adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan hadis ini yang salah kesimpulan si Imam At-Tirmidzi dan Imam Tirmidzi dan Abu Daud atau yang lainnya. Dan hadis ini merupakan hadis sahih di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qila atau qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilakul zikr. Nabi sallallahu alaihi wasallam sambung berbahasa di para sahabat lain. Dia mengatakan amun daripada lewat, amun daripada dait, salah satu taman daripada taman-taman surga di dunia ini, farta'u, maka hendaklah kalian datangi tokol oleh taman surga ni ke dia bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farta'u, hinggaplah kalian di majlis ni. Hinggap artinya pada datangi, pada tokol oleh nampiran taman surga ni ke. Nah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka semangat untuk mengetahui Nabi yang dimaksud dengan taman surga ni ke, maka mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, Nabi sak terkena taman surga ni. Wa ma riyadul jannah? Mbe sak terkena taman surga ni ke di dunia ni." Di bahasa para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hilaquz zikri, halaqah zikir." Halaqah zikir. Kelompok-kelompok zikir. Jamaah-jamaah di zikir. Penjelasan si para ulama satu maksud si nampiran niki halaqah zikir niki atau kelompok zikir niki bahwasanya kelompok zikir niki maksudnya adalah kelompok yang di dalamnya mereka berbicara tentang masalah hukum halal dan haram, berbicara di dalamnya tentang masalah pernikahan, berbicara di dalamnya tentang masalah perceraian, berbicara di dalamnya tentang sah atau tidak sahnya satu perkara. Ini yang disebut dengan halaqah zikir. Arti perkataan ulama ini menunjukkan bahwasanya halaqah zikir termaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah
halaqah seajaran manusia, seajaran umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara perlu pada ketahui tentang halal dan haram, tentang pernikahan, tentang perceraian, tentang jual beli dan seterusnya. Halaqah jelasan tentang masalah-masalah fikih, masalah-masalah akidah, masalah-masalah naberan, penyucian jiwa dan seterusnya. Nikilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai halaqah zikir. Jadi halaqah zikir ini berkaitan dengan masalah ilmu. Dan oleh dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala pun gelari dengan seperti ilmu dengan ahlu zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahlu zikir jika kalian tidak mengetahui. Para ulama mengatakan bahwasanya ahlu zikir maksudnya di sini adalah ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Nah, jadi zikir penuntut nikah adalah kita pada berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyibukkan diri dengan ilmu, pada hadiri majelis ilmu, pada perajahi ilmu. Niki naperan bagian sak penambil daripada zikir perintahan dari Allah Subhanahu wa taala, keperintahan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kepada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara zikir. Dan bahkan zikir naperan nikah jenis penambil niki kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk kepada gawe. Begitu juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kewajiban kepada untuk gawe zikir niki, yaitu untuk menuntut ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang mengatakan tadi, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada kalian